Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di pelajaran geografi. Kali ini kita akan membicarakan materi tentang pola wilayah negara maju dan negara berkembang. Mari kita mulai pelajarannya. Apa toh negara maju? Dan bagaimana juga pengertian negara berkembang, atau paling tidak indikator dua negara itu, negara maju dan negara berkembang. Kita lihat dulu petanya secara global, bahwa negara dibagi menjadi dua secara umum, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju ada di daerah ini, Amerika Utara, bagian utara, dan daerah Kanada gitu ya. Amerika di sini, kemudian ini Kanada. Kemudian ini di bagian Eropa Barat, sekaligus ke arah Rusia. Kemudian ini bagian Australia. Itu kalau dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Jadi negara maju dan negara berkembang. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa daerah seperti ini. Ada negara ekonomi maju, yang warnanya biru-biru ini, negara Amerika, negara Kanada, Eropa Barat, Inggris ini, Kepulauan Inggris, kemudian Prancis, ini Spanyol dan Portugal, kemudian ini Australia, kemudian di sini ada Korea dan ada Jepang, itu yang negara ekonomi maju. Kemudian negara transisi, warnanya ini, Rusia yang tadi negara maju dianggap masih transisi. Kemudian di bawah berkembang, di bawah berkembang itu yang ini, atau berkembang menengah gitu biar mudah, berkembang menengah. Kemudian ini tidak berkembang, negara tidak berkembang, atau biasa disebut dengan negara miskin gitu. Negara miskin ada di Afrika, kemudian ada di sini, di Yaman, dan ada beberapa di daerah ini karena konfliknya. Itu berdasarkan kondisinya negara maju dan negara berkembang. Kemudian menurut PBB, negara dibagi menjadi tiga, yaitu negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Negara maju yang warnanya biru ini, seperti tadi sama. Kemudian negara berkembang yang warnanya kuning, kita anggap kuning ini. Kemudian yang warnanya coklat adalah negara miskin, seperti tadi. Kalau tadi ada 4, sekarang ini menurut PBB dibagi menjadi 3, negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Berkembang yang ini, kemudian miskin yang coklat-coklat ini. Itu anak-anak sekalian secara umum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke indikator negara dikatakan maju atau berkembang. Jadi kalau daerah ya sama. Negara itu misalnya negara A, negara Kamboja, negara Filipina, negara Jepang, itu negara maju atau negara berkembang. Kita lihat indikatornya. Yang pertama adalah menurut GNP-nya, pendapatan per kapita nasionalnya. Negara berdasarkan Gross National Product atau per kapita nasionalnya rendah, sedang, kemudian menengah atas, dan tinggi. Berarti ini adalah negara yang miskin, ini negara menengah, berkembang bawah gitu, ini negara berkembang atas, dan ini negara maju. Indonesia ada di mana? Indonesia itu kalau tidak salah ini dia ada angkanya 1.200 US dollar. Berarti dari menengah ke bawah, itu contohnya gitu ya. Kemudian negara mana lagi? Misalnya negara India ada di mana? Kita lihat dari ini kondisinya. Itu indikator yang pertama, yaitu berdasarkan pendapatan per kapita. Kemudian lanjutnya adalah struktur mata pencaharian angkatan kerja. Kalau negara itu angkatan kerjanya itu adalah di bidang agraris, maka namanya negara berkembang. Kalau di negara di sektor industri, maka negara maju. Berikutnya, indikator berikutnya adalah produktivitas per tenaga kerja.
Ini ada angka-angkanya sebetulnya, tapi kita tidak bisa sampaikan di sini. Atau mudahnya secara kualitas adalah kalau negara itu tenaga kerjanya produktivitasnya rendah, dalam waktu yang sama dia bekerja produktivitasnya rendah, maka negara itu adalah negara berkembang. Misalnya Indonesia, di Jawa kemarin ada filosofi alon-alon waton kelakon, itu berarti negara berkembang. Sedangkan untuk negara maju, karena mereka pakai target, maka produktivitasnya tinggi. Kemudian jumlah tenaga ahli dan terampil. Ini jelas kalau di negara maju, tenaga ahli dan terampilnya cukup banyak. Rata-rata mereka memang lulusan S1, S2 misalnya gitu. Sedangkan di negara berkembang, sebagian besar SMA, S1-nya agak banyak, S2-nya agak sedikit gitu. Kalau di negara maju, pendidikannya bagus-bagus. Penggunaan energi per orang bisa juga dilihat begitu. Kalau di suatu negara itu misalnya penggunaan energi kita sebutkan misalnya listrik aja, sebagian besar listrik yang dipakai oleh masyarakatnya misalnya adalah 450 watt atau volt ampere. Nah, karena apa? Karena dia cukup dengan itu peralatan yang dipakai dalam satu rumah itu, maka itu negara berkembang. Sedangkan negara maju yang ekonominya bagus, pasti listriknya, misalnya tadi energinya kita sebut listrik, maka pasti akan lebih tinggi, bisa 2500 dan sebagainya. Misalnya penggunaan bensin atau energi yang lain, bahan bakar, kalau negara berkembang berarti sedikit orangnya akan menggunakan dengan sedikit karena mobilitasnya rendah. Sedangkan untuk di negara maju, maka penggunaannya menjadi lebih tinggi karena mobilitasnya sangat besar. Berikutnya adalah kemampuan penggunaan teknologi. Kemampuan penggunaan teknologi. Negara-negara yang maju atau rakyatnya, kalau di suatu negara rakyatnya menggunakan teknologi yang bagus, maka ya pasti maju gitu ya. Itu kemampuan penggunaan teknologi. Berikutnya adalah angka harapan hidup. Di negara maju rata-rata di atas 70 tahun. Artinya rata-rata penduduk itu berusia 70 tahun ke atas. Sedangkan negara berkembang di bawah itu. Misalnya Indonesia rata-rata masih 63 sampai 65 rata-rata angka harapan hidupnya. Kemudian angka kelahiran dan kematiannya. Di negara maju angka kelahirannya rendah, angka kematiannya juga rendah. Di negara berkembang angka kelahirannya tinggi, angka kematiannya mungkin masih sedang gitu. Kemudian fasilitas transportasi dan komunikasi per orang. Sarana transportasinya bisa dilihat, pasti bisa dibandingkan negara maju dengan negara berkembang. Kalau komunikasi sekarang saya kira hampir sama, teknologi komunikasi, cuma mungkin jumlahnya aja yang berbeda. Bahkan di Indonesia itu misalnya pengguna HP itu mungkin terbesar di dunia, sampai di pelosok-pelosok gitu ya. Kemudian penggunaan logam yang telah diolah dalam bentuk produk-produk logam, mobil misalnya, kemudian alat-alat lain yang berbentuk logam. Kalau lebih banyak berarti negara maju, kalau sedikit maka negara berkembang. Kemudian yang lain-lain adalah tingkat melek huruf. Ini dulu ini, karena memang di negara berkembang masih ada yang masih buta huruf. Tingkat penggunaan kalori per orang, penggunaan kalori artinya makanan pokoknya. Presentasi pendapatan keluarga yang digunakan untuk konsumsi, artinya kalau bekerjanya itu masih hanya cukup untuk konsumsi, berarti negara itu adalah negara berkembang. Tapi kalau lebih dari itu berarti negara maju. Kemudian dengan jumlah tabungan per kapita, tabungan per kapita dari suatu negara tinggi, maka disebut negara berkembang. Sebaliknya disebut negara kebalik ya, tadi negara maju, sebaliknya menjadi negara. Kita lanjutkan ukuran menurut UN RICE. Jadi keberhasilan pembangunan atau pembagian negara maju atau berkembang menurut UN RICE, United Nations Research Institute for Social Development. Yang pertama, tingkat harapan hidup seperti tadi yang menjadi ukuran menurut lembaga ini. Tingkat harapan hidupnya tinggi, maka negara maju. Sebaliknya,
rendah. Konsumsi protein hewani, seberapa besar dia makan ikan gitu. Negara-negara yang maju memang konsumsinya tinggi sehingga kebutuhan ini menjadi tinggi. Misalnya Jepang, Kanada itu gitu. Nanti akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Kemudian prosentase anak yang belajar di SD dan SMP. Kalau ini masih banyak, malah negara berkembang. Sedangkan kalau negara maju sudah di atas ini. Ini kalau di Indonesia sudah namanya wajib belajar 9 tahun. Karena ini wajib belajar menjadi tugas pemerintah, maka SD dan SMP itu gratis. Artinya orang Indonesia, negara berkembang ini termasuk, itu ya harus lulus SMP minimal gitu karena wajib belajar. Sedangkan untuk SMA dan kuliah sendiri. Sedangkan di negara maju mungkin sampai kuliah dia gratis. Itu prosentasenya yang dipakai. Kemudian prosentase anak yang belajar di kejuruan. Di negara-negara maju sebagian besar walaupun pendidikan umum mereka langsung ke sekolah vokasi, sekolah keterampilan gitu. Sedangkan kita masih di keilmuan gitu. Kemudian itu tadi. Berikutnya adalah jumlah surat kabar. Kalau ini ukuran dulu ya, pakai surat kabar cetak itu. Kalau sekarang nggak bisa jadi ukuran ini karena kita pakai media sosial yang kita bisa akses waktu-waktu. Jumlah telepon dan radio. Nah, kalau sekarang ya HP dan radio. Kalau sekarang komunikasinya TV gitu ya. Kemudian prosentase penduduk yang tinggal di kota atau di desa. Kalau di kota, sebagian besar di kota berarti negara maju, sebagian besar di desa berarti negara berkembang. Kemudian prosentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, prosentase penduduk yang bekerja di bidang jasa dan industri. Kemudian konsumsi listrik dan energi per kapita seperti tadi kita sebutkan. Itu menurut UN RICE. Kita ulangi di depan. Jadi ini tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani, prosentase anak belajar di SD SMP di bidang kejuruan, kemudian jumlah surat kabar, telepon, radio, diam di kota, sektor pertanian, jasa dan industri, serta konsumsi listrik dan energi per kapita. Berikutnya anak-anak, kita lanjutkan dengan tahap perkembangan negara menurut Rustow. Negara itu disebut, walaupun ini judulnya adalah perekonomian karena ini dipakai biasanya di pelajaran ekonomi, tapi Rustow ini dipakai juga untuk melihat perkembangan sebuah negara. Jadi negara pada tahap awal itu disebut dengan negara tradisional atau tahapan ekonomi tradisional. Jadi negara yang tradisional, biar mudah begitu. Jadi ada ciri-cirinya apa? Tahapan ini ekonominya masih berorientasi pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan sendiri. Jadi kalau di negara yang kayak gini ini, mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Maka cirinya adalah tingkat produksi dan produktivitas bekerja sangat rendah. Mata pencahariannya di sektor pertanian, struktur sosialnya bersifat hierarkis. Hierarkis itu maksudnya sedikit feodal, jadi ada Pak Lurah, kemudian atau pembagian secara ke atas gitu ya. Kemudian hubungan kekeluargaannya masih erat. Ini seperti negara-negara tradisional atau desa-desa tradisional biasa. Ini tahap pertama. Jadi negara perekonomian tradisional. Sekarang tahap yang kedua adalah tahap pra lepas landas atau tinggal landas. Tadi di negara tradisional sebagian besar adalah agraris. Biar mudah sebetulnya gambarannya adalah pra tinggal landas itu sudah masuk ke sektor industri, sudah bergerak ke sektor industri gitu. Maka di sini ada masyarakat ini meskipun lambat mereka terus bergerak. Kemudian sudah mulai membangun, biasanya sudah terjadi campur tangan dari luar. Ya. Maka berkembang dengan mekanisasi di bidang pertanian. Pra lepas landas ini sudah mulai masuk ke industri, sudah maju, tapi dimulai dengan mekanisasi di bidang pertanian.
artinya menggunakan mesin-mesin di bidang pertanian. Itu tinggal landas. Atau kalau ada industri, industrinya itu adalah industri yang bersifat agraris, mengolah bahan-bahan, karena memang tadi hasilnya di awal tadi kan dari perkembangan negara tradisional yang agraris, maka industri yang laku pasti ya industri-industri yang mengolah dari hasil agraris itu. Kemudian setelah pratinggal landas atau pralepas landas menjadi lepas landas. Artinya industrinya, biar mudah tadi, yang pratinggal landas kan industrinya bersifat agraris. Kalau ini industrinya sudah mulai mandiri, sudah tidak tergantung dengan negara lain, karena sudah cukup. Mungkin bahan bakunya sudah bagus, sudah bisa dipenuhi sendiri, karena tadi industrinya adalah agraris. Di sini sudah mulai berkembang yang lebih dari agraris, sudah mulai ke industri betul, industri yang sudah betul, tidak agraris lagi. Itu tinggal landas. Nah, berikutnya sudah menjadi tahap dewasa. Mereka jadi sudah negara maju. Jadi memproduksi barang yang tadinya diimpor sekarang sudah tidak impor lagi, memproduksi. Jadi ekonomi yang berkembang pesat, sudah dewasa, tidak tergantung. Misalnya ada di belahan yang lain ada resesi ekonomi atau ada pemunduran industri, negara yang sudah dewasa kayak gini sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dia tidak bergantung pada negara lain. Jadi kalau ada negara lain collab, negara lain ada masalah, negara ini nggak ada masalah. Misalnya Indonesia sudah tahap begini. Misalnya ada dolar naik, nggak terpengaruh. Di negara yang lain ada perang, kemudian kalau dulu mungkin bahan bakunya dari sana, sehingga ketika ada terjadi konflik perang, kita terganggu pasokan bahan bakunya. Kalau sudah negara dewasa, sudah tidak tergantung pada mereka. Jadi mereka ada perang, kita sudah bisa memproduksi, sudah mempunyai bahan baku sendiri untuk industri. Itu tahap dewasa. Sedangkan tahapan yang terakhir adalah masyarakat yang tingkat konsumsinya tinggi, negara yang sangat maju, dengan ciri-ciri angkatan kerja jaminannya lebih baik, tersedia konsumsi bagi rakyat yang memadai, negara menjadi perluasan kekuatan di mata dunia. Kalau ini umumnya ya, tapi negara-negara yang sudah penggunaan konsumsinya, energinya cukup tinggi, karena memang high consumption, jadi tingkat tinggi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya di negara kita bandingkan dengan Jepang aja, misalnya di negara kita satu rumah seperti tadi listriknya hanya 450 sudah cukup, sedangkan di Jepang nggak cukup karena konsumsinya tinggi. Misalnya untuk mandi mereka sudah pakai air panas, kalau di negara kita belum sampai semacam itu. Mobilnya juga kalau kita pakai mobil biasa, dia sudah tidak berpikir lagi tentang bahan baku, karena mereka bahan bakar maksud saya, BBM-nya, karena mereka sudah cukup berapapun ya. Jadi masalah itu tadi tingkat tahapan negara menurut Rusto. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke ciri negara maju dan ciri negara berkembang. Negara berkembang seperti tadi berarti ya bercirikan sedang berkembang, jadi sudah mulai melaksanakan pembangunan. Kalau negara maju ya memang sudah berhasil dalam pembangunan. Baik, sekarang ciri-ciri negara berkembang cukup banyak. Kita lihat satu-satu, misalnya walaupun tidak semuanya ya. Jumlah pertumbuhan penduduknya masih sangat tinggi, jadi angka kelahirannya masih tinggi. Kemudian jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaannya tidak seimbang, artinya nanti banyak pengangguran. Pencari kerja dan lapangan kerja tidak seimbang. Di negara berkembang masih banyak pengangguran. Tingkat pendayagunaan tenaga masih sangat rendah. Pendayagunaan tenaga kerja artinya kadang-kala dia ahli, tapi karena memang di situ tidak dibutuhkan, maka tidak didayagunakan dengan baik gitu. Lulusan S2 misalnya, kemudian dia bekerja di pabrik yang tidak ada hubungannya dengan keterampilannya, karena mungkin
tidak ada tenaga kerja yang menyerapnya. Kemudian daya serap ekonomi yang rendah dan kadangkala kurang menentu. Daya serap ekonominya rendah, atau misalnya tingkat belanjanya rendah, kadangkala kurang menentu. Kemudian tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah seperti biasa. Kemudian kualitas tenaga kerja belum memadai. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas masih rendah. Jaminan kesejahteraan upah pekerja belum sesuai dengan standar minimal. Rendahnya tingkat teknologi dalam proses produksi. Pada umumnya, daya beli masyarakat masih rendah. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Kemudian juga ada angka kriminalitas yang tinggi. Itu ciri. Yang lainnya adalah angka pengangguran baik nyata maupun terselubung tinggi. Yang nyata itu memang sudah bekerja, yang terselubung itu masih sekolah. Karena untuk anak sekolah dan kuliah itu secara umur harusnya sudah menjadi produktif, tetapi ternyata masih belum produktif, maka disebut pengangguran yang tidak kentara atau terselubung. Kemudian tingkat produktivitas rendah seperti tadi, ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor bahan-bahan mentah. Kemudian pengelolaan informasi sangat terbatas dan pasarnya tidak sempurna. Aspek hubungan internasionalnya sangat rapuh, karena inilah yang kadang-kala juga sangat rapuh, itu maksudnya sangat tergantung dengan negara-negara di sekitarnya yang maju. Berikutnya kita bicarakan ciri negara maju. Negara maju itu ciri-cirinya apa gitu ya. Kita bayangkannya salah satu negara maju gitu. Kemudian pasti kita akan bisa memahami ciri-cirinya. Yang pertama adalah sebagian besar pendapatannya berasal dari bidang industri. Kemudian pendapatan per kapitanya tinggi, angka pertumbuhannya kecil. Angka kelahirannya kecil, CBR-nya kecil gitu ya. Kemudian angka kematiannya sangat kecil juga. Kemudian sebagian besar penduduk bertempat tinggal di kota. Tingkat pendidikan tinggi, menguasai iptek. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Ini tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi sama seperti angka kelahiran tadi. Pertumbuhan penduduknya terkonsentrasi di kota. Tadi sudah. Tingkat kelahiran dan kematian penduduknya rendah sudah tadi. Kemudian tingkat buta huruf rendah, atau angka tingkat pendidikannya tinggi gitu ya. Tingkat harapan hidupnya tinggi. Pendapatan per kapitanya tinggi. Penduduk wanita berstatus kawin berumur lebih dari 19 tahun. Penduduk wanita berstatus kawin berumur lebih dari 19 tahun. Artinya putri-putri wanita-wanita di negara maju itu nikahnya di atas 19 tahun. Sedangkan kita masih banyak yang di bawah di daerah desa-desa. Itu tadi ciri negara maju. Anak-anak sekalian, ini ada penggolongan negara menurut PBB seperti yang tadi pertama, indikator dari Gross National Product tadi. Jadi menurut PBB ada negara paling miskin, least developed, tadi sudah ada di peta. Ini ada 44 negara. Ada 44 negara, nanti kita lihat lagi petanya. Kemudian negara sedang berkembang ada 88 negara. Kemudian negara kaya sekaligus pengekspor minyak ada 13 negara. Kita lihat lagi aja petanya. Nah ini anak-anak petanya. Jadi ada negara maju, negara transisi, negara berkembang, tidak berkembang, dan negara yang sangat miskin. Jadi negara maju yang biru tadi, yang biru-biru ini kawasannya. Kemudian negara berkembang gitu saja yang ini.
Sedang ini sebenarnya sudah maju, harusnya ini sudah maju, tapi masih dianggap transisi. Satu sisi teknologinya maju, tapi ada daerah-daerah yang masih belum maju. Kemudian negara miskin yang ini. Ini menurut PBB, jadi ada 4 negara tersebut. Sedangkan menurut Bank Dunia, negara itu ada 4 juga, adalah negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah, negara berpendapatan menengah tinggi, dan negara berpendapatan tinggi. Jadi sebenarnya sama. Ketika dari menurut PBB dan menurut Bank Dunia sebenarnya hampir sama dari ini tadi. Kalau ini langsung dari pendapatan per kapitanya. Kalau di bawah 785 US dollar maka disebut dengan negara berpendapatan rendah. Tapi kalau lebih dari 10.000 saja, 9.665 US dollar, maka disebut dengan negara maju atau berpendapatan tinggi. Begitu menurut PBB dan World Bank. Kita lanjutkan, anak-anak sekalian. Kita lanjutkan ke materi-materi tentang pola pengembangan wilayah negara maju. Jadi negara maju itu di dalam mengembangkan wilayahnya berdasar menjadi 4 hal atau berprinsip menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mereka merencanakan dengan sistem zonasi atau sektoral. Jadi suatu daerah itu direncanakan, ini untuk penduduk, ini untuk industri, ini untuk pendidikan, untuk misalnya untuk pariwisata gitu, tidak campur-campur. Kalau di negara kita mungkin masih campur-campur. Jadi ada pemukiman, ada daerah pendidikan, dekat dengan pendidikan, dekat dengan kawasan industri gitu, sehingga kadang-kala saling mengganggu. Sedangkan negara maju sudah pakai sektoral atau zonasi. Kemudian yang kedua, karena lokasinya terbatas, mereka biasanya negara maju ini mereklamasi lahan pantai terutama gitu ya. Lahan yang sudah tidak produktif direklamasi, pantai-pantainya direklamasi, diperluas gitu untuk kepentingan industri mereka. Yang ketiga adalah pola pengembangannya adalah berbasis teknologi. Jadi pengembangannya bukan hanya sekedar memperbanyak produksi, tapi menggunakan teknologi. Kemudian prinsip berikutnya adalah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, atau disebut dengan pembangunan berkelanjutan, jadi tidak mengganggu gitu. Nah kemudian sedangkan yang lain, ini pola pengembangan wilayah negara maju untuk pemukiman gitu ya, pemukiman. Itu ada gaya metropolis menyebar, metropolis galaktika, metropolis memusat, metropolis bintang, dan metropolis cincin. Kenapa metropolis? Karena negara maju sudah metropolis. Seperti kemarin kita bicarakan kota. Kota itu kalau sudah meninggalkan agres namanya tahapan metropolis. Ya, maka ini negara maju sudah metropolis. Mereka sudah tidak mengembangkan pertanian lagi. Kita jelaskan atau kita lihat sekarang metropolis menyebar itu seperti apa. Gambarnya seperti ini, dengan cara terbentuk pengembangan atau terbentuk dengan mengembangkan bagian kota yang paling jarang penduduknya. Jadi paling jarang penduduknya itu dikembangkan gitu ya. Kemudian bagian kota yang padat dibangun kembali dengan mengurangi kepadatan penduduk, sehingga kota metropolis tersebut akan menyebar. Prasarana sosial ekonomi seperti kantor, rumah sakit, pabrik, universitas disebar di berbagai kawasan. Jadi mudahnya begini, daerah yang jarang penduduknya dikembangkan, yang padat itu dikurangi. Kemudian dibuat fasilitas umum seperti kantor, rumah sakit dan sebagainya, sehingga mereka tersebar secara tersebar gitu. Maka penduduk ini jadi rata semuanya. Ini pola metropolis menyebar. Sedangkan ada yang dengan cara metropolis memusat, jadi seluruhnya dipusatkan, dibentuk oleh kegiatan sosial ekonomi yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi pula, terutama di pusatnya. Karena kegiatan sosial ekonomi sangat tinggi, maka penduduk yang tinggal di apartemen dan rumah susun. Jadi penduduk itu tinggalnya nanti ya, seperti Jepang itu menggunakan ini. Jadi
menggunakan sistem memusat. Kotanya kecil, yang lain jadi kawasan-kawasan pengelolaan lingkungan, melindungi lingkungannya, sedangkan kotanya dibuat ke atas, bangunan-bangunan tinggi gitu. Kotanya nggak luas-luas tapi tinggi-tinggi bangunannya. Kemudian metropolis galaktika terbentuk dari pemukiman kota yang kecil-kecil berpenduduk padat, dipisahkan oleh kawasan pertanian yang jarang sekali penduduknya, bahkan tidak berpenduduk. Kegiatan sosial ekonominya terpusat di berbagai pemukiman. Jadi ini galaktika namanya. Jadi ada pemukiman penduduk sedikit-sedikit, semuanya yang lain adalah daerah kawasan pertanian. Ini pertanian modern ya, bukan pertanian. Jadi dengan pertanian modern. Jadi penduduknya disebar secara galaktika. Beda dengan menyebar tadi dengan mengurangi penduduk padat. Kalau ini memang penduduknya sedikit-sedikit tapi dikumpulkan sedikit-sedikit desa-desa, kota-kota begitu. Kemudian metropolis cincin terbentuk dengan kepadatan penduduk yang terletak di sekeliling tengah kota. Di sekeliling tengah kota. Adapun daerah yang jarang penduduk terletak di tengah kota. Jadi justru penduduknya di pinggir kota, di tengah kota itu jarang. Ini nanti untuk kawasan open space gitu ya. Sedangkan yang terakhir adalah metropolis bintang, terbentuk karena mempunyai inti yang utama dengan pola kepadatan penduduk berbentuk bintang memanjang, seperti bintang memanjang ini. Lengan-lengan kota itu yang mempunyai kepadatan penduduk yang sedang. Jadi di sini di tengah ini yang padat, yang ini kepadatannya sedang. Jadi tidak, daerah ini adalah daerah open space, penduduknya seperti bintang ini. Itu anak-anak sekalian, pola pengembangan di negara maju. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.